Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Digital. Kali ini ada dua tamu spesial yang sudah datang, yaitu Bapak Budi Primawan, Vice Chairperson at Indonesia E-Commerce Association atau IDEA singkatnya, Mbak Novia Audrey, Head of Commercial Development at F-Commerce. Terima kasih banyak sudah datang kali ini. Terima kasih sudah mengundang, Pak. Pak Budi bisa cerita sedikit tentang apa itu IDEA atau IDEA, dan nanti Novi bisa cerita tentang apa itu F-Commerce. Ya, siap. Terima kasih waktunya, Pak Paul. Jadi, Asosiasi E-Commerce Indonesia atau biasa disebut IDEA itu sudah berdiri sejak tahun 2012. Awalnya didirikan oleh 9 perusahaan e-commerce, sekarang anggota terakhir itu di bulan lalu itu sekitar 206. Dan 206 perusahaan ini juga mencakup semua ekosistem e-commerce. Jadi bukan hanya marketplace, retail online, tapi juga ada digital payment, ada logistik, ada infrastructure juga seperti cloud industry dan lain sebagainya. Jadi semua yang mendukung pertumbuhan e-commerce. Nah, kami hadir sebagai satu forum komunikasi antar perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dan mendukungnya, dan juga antara industri dengan stakeholder seperti dengan pemerintah dan lain sebagainya. Thank you Pak Budi. Mbak Novi bisa cerita sedikit tentang F-Commerce? Boleh. Thank you Pak Paul udah mengundang. F-Commerce sendiri kita ini bergerak di bidang lebih ke agensi ya, agensi service provider untuk para brand. Jadi kita memang multinational company yang memang sudah ada dari tahun 2020 dan memang kita termasuk salah satu first partner juga seperti TSP dan SSP dan beberapa platform lainnya. Jadi memang kita menyediakan jasa untuk para brand, one stop solution. Nah teman-teman, exciting banget kan dengan dua narasumber kita kali ini. Nah mungkin teman-teman mikirin ya, kenapa sih kita angkat tema tentang live, ya kan, tentang live commerce ini kan. Nah mungkin yang Bapak Ibu atau ya usianya mungkin 40 ke atas kali ya, mungkin masih ingat tentang adanya tentang live TV kan, live shopping kan, home shopping era yang sekarang berubah banget. Kalau kita pikirkan zaman dulu ya, untuk home shopping kita harus di rumah nonton TV ya kan, sedangkan kita tuh sekarang banyak yang bekerja, nggak mungkin dong bawa TV nonton di kantornya untuk keliling home shopping. Nah sekarang berubahnya itu dari home shopping yang lewat TV menjadi lewat HP. Dulu harus telepon, bilangin, sebutin mau pesen apa ketika siaran tentang shop-shop itu berlangsung. Sekarang berubah di mana orang tinggal pencet. Dulu kan, sekarang ini lagi beken waktu itu beken banget dengan istilah namanya keranjang kuning kan. Nah mungkin kita mulai dulu dari Pak Budi, bagaimana tentang tren home shopping ini atau live shopping ini sekarang di internet menurut Pak Budi gimana? Oke, ya memang terlihat di beberapa tahun terakhir konsumen ini kan semua balik lagi ke keinginan konsumen ya. Konsumen mereka lebih senang itu dengan live shopping ya. Mulainya sih di sekitar tahun 2018 2019 banyak teman-teman dari marketplace juga mulai membuka kanal live shopping seperti Lazada, Shopee, Tokopedia. Karena memang tadi ternyata masih banyak orang senang yang interaktif. Jadi pas yang berjualan jual tas atau jual baju atau langsung cerita, langsung nanya gitu kan, ukuran ada nggak gan, langsung gitu. Nah pada saat kita masuk pandemi, semua tinggal di rumah, PPKM, ini lebih meningkat lagi karena juga ada unsur hiburannya. Karena di rumah anyway gitu kan, apalagi kalau teman-teman mungkin ada yang ya setelah kerja bosan nonton film, bosan juga gitu. Nah dengan ini tuh jadi tadi ada interaksinya. Jadi kalau kita ngelihatnya memang salah satu yang menarik dari live commerce ini atau live selling ini adalah karena ada unsur interaksi sehingga si penjual dan si pembeli terasa kayak di satu tempat. Mungkin ada sedikit nostalgia ya, datang ke pasar, ke mall, ketemu penjaga toko dan lain sebagainya, nanti diwakili dengan, dan di saat itu juga banyak didukung sama teman-teman marketplace platform juga ya, dengan adanya promo, jadi kalau selama live ini beli harganya sekian, kalau nanti sudah selesai live-nya harganya naik lagi, jadi agak dibantu. Sehingga tadi karena trennya itu lebih membuat orang merasa interaktif, bisa langsung tanya dan banyak promo, itu menjadi sangat populer, baik di sosial media. Kalau kita lihat juga kan ada beberapa yang di sosial media ya, kayak Insta Story segala macam ya, itu juga sudah live walaupun mungkin tidak otomatis langsung belanja, atau kalau enggak dia dialihkan ke WhatsApp atau semacamnya. Tapi itu yang membuat orang konsumen jadi
sangat apa ya, mendapatkan pengalaman yang ya tadi hybrid lah ya. Jadi tetap belanja online tapi kayak ketemu manusia gitu, ketemu orang. Kalau kita just browsing itu kan ya udah paling cuma nanya chat doang, kadang-kadang jawabnya lama. Kira-kira gitu. Itu kata kuncinya ya, hybrid, jadi ada berasa ke interaksinya ya. Betul, Jadi berinteraksi. kayak semi di toko walaupun sebenarnya nggak di toko. Benar. Nah, ini juga kayak makanya kenapa Just Tip online tuh jadi fenomenal banget kan? Betul. Iya. Nah, mungkin ke Mbak Novi ya. Mbak Novi ini kan dari TikTok Mbak BCG bilang nih, 2025 live commerce bisa mencapai $1 triliun. Bayangin ya, 1.000 billion dollar. Itu angka yang gede banget. Nah, mungkin banyak teman-teman tuh masih belum tahu nih F-commerce itu apa. F-commerce kan menyediakan platformnya kan. Mungkin bisa cerita nggak F-commerce tuh digunakannya gimana sih bagi orang-orang yang ingin menggunakan F-commerce tuh kayak gimana sehingga bisa connected ke live commerce-nya gimana? Ya mungkin aku lurusin dulu kali ya. Kalau F-commerce sendiri sebenarnya bukan berperan sebagai platform itu sendiri. Jadi kita ini bukan sebagai platform internet bukan. kan? Bukan. Iya. Jadi kita ini sebagai service provider Iya. di mana brand-brand itu membutuhkan solusi untuk pengeksekusiannya. Cuma kan mengeksekusi di sini kan nggak cuman kayak oke on cam nyalain kamera terus running, tapi memang benar-benar butuh strategi. Jadi seperti yang tadi kata Pak Budi, bahwasannya memang kita kan memindahkan televisi mungkin menjadi HP gitu ya. Dan memang kita lihat inovasi sekarang itu sangat banyak, mana ada fitur live commerce, social commerce, itu yang membedakan memang kalau kayak live commerce ini kita lihat ada urgensi yang terjadi juga Pak di situ. Jadi tren ini udah bukan menjadi tren tapi menjadi habit. Setelah pandemi ini selesai kan kita udah nggak bisa lepas ya dari namanya teknologi, digitalisasi, berbelanja secara instan. Sehingga mungkin banyak hal yang masih bisa diselesaikan dengan sekali klik. Kalau kita bilang scrolling gitu ya Pak ya, menemukan produk-produk yang memang seamless content dan kita juga tadinya nggak ada intensi untuk beli, terus tiba-tiba mau berbelanja, nah akhirnya kita mengklik, terjadilah purchase. Nah di sini perannya F-commerce adalah membantu brand bagaimana strategi produk ini kan banyak kalau kita nge-scrolling tuh semua teriak-teriak keranjang kuning, check out keranjang kuning. Nah nggak semata-mata cuma itu Pak, jadi memang kita juga membantu bagaimana objektifnya dari sisi brand ini bisa nyampe ke konsumen. Interaksi itu bukan cuma sekedar satu arah tapi dua arah gitu. Pertanyaan ke Pak Budi nih. Pak Budi, kan kalau kita ngelihat sejarah live commerce itu sebenarnya pertama itu melakukannya itu Lazada kan. Bahkan dari 2019 Lazada tuh mulai pertama kali melakukan live commerce, banyak tuh interaksi. Dia memulai tuh gimana sih membuat penjualan, pembelian itu agak sedikit hybrid seperti Pak Budi bilang kan. Supaya orang berasa walaupun online tapi ada experience-nya. Bukan cuma search, pilih, bayar tapi ada interaksinya, bisa ngeliat oh ya ini tas ini ukurannya segini, kalau dipakai kayak begini, jadi kayak ada interaksinya kan. Oh ya mungkin yang tadi juga saya nyambung ke Mbak Novi itu berasa banget ketika scrolling itu tahu-tahu ada orang ngomong tentang suatu produk yang kita tadi nggak kepikiran, tapi karena ngelihat experience-nya jadi kayak mau beli gitu kan. Nah pertanyaan ke Pak Budi nih, impulse buyingnya berasa banget gitu kan. Kan makanya mungkin kenapa banyak orang tuh suka padahal maunya idenya window shopping tapi jadi beneran shopping beneran kan, karena tertarik. Nah kenapa waktu itu TikTok bisa jadi begitu booming kalau dari pandangan Pak Budi? Oke, sebenarnya kalau kita bilang booming itu kan lebih pertama mungkin kita mesti lihat TikTok sebagai sosial media dulu ya. Jadi padanannya itu lebih ke apa, Insta Story semuanya gitu. Apa dulu kalau masih ada yang sempat ingat Snapchat, ada apa short video, bikin konten, orang ternyata happy, akhirnya Instagram bikin, terus TikTok juga apa ByteDance bikin TikTok. Nah kalau dibilang booming emang ya tadi karena memang secara umum masyarakat senang sesuatu yang singkat, padat, terus informatif atau menghibur. Atau bisa juga informatif dan menghibur ya. Jadi kanal-kanal komunikasi yang short video itu jadi sangat menarik. Kalau kita lihat semuanya baik TikTok maupun Instastory awalnya kan memang sosial media ya, memang komunikasi. Lalu ada yang jualan itu efeknya aja gitu ya. Jadi ini sama kayak kalau zaman dulu kita ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol itu emang biasa aja, tapi kadang-kadang mulai ada teman tuh by the way gue bisnis ini nih mau jual ini ya. Jadi ini sama dari adanya sosial media dengan konten-konten yang tadinya tidak ada, itu lama-lama orang lihat peluang, oh saya coba jualan. Nah lihat jualan, nah tadi TikTok itu booming ya karena tadi satu ini dia perusahaan sosial media menyediakan sarana video konten yang cukup apa ya mudah dipakai dan isinya juga lumayan beragam. Jadi orang maksimal jadi apa ya? Jadi user terus baca terus nonton ya sama kayak sosial media pada umumnya. Nah, terus lalu berangkat setelah tingkat penggunaannya
tinggi ya mungkin dari Bytedance juga melihat peluang ya, ini bisa juga karena ternyata banyak yang jualan. Kayak seperti saya sampaikan tadi di Instastory itu saya sering banget lihat ya dia jualan baik tadi Just Tip, bahkan jualan produk, bahkan dari perusahaan brand pun banyak menggunakan Instastory itu dengan konten yang terkadang nggak hard selling. Terkadang dia misalnya produknya perawatan rambut, dia lihat cara menjaga rambut di tempat polusi pada saat polusi. Walaupun di ujungnya ada belanja, tapi itu kan, dan orang banyak yang masyarakat secara umum banyak yang menyukai itu karena tadi singkat, padat, dan tadi sesuai dengan yang dia perlu. Oh, dia lagi perlu informasi. Kalau nggak kan juga mereka tinggal ganti-ganti aja, nggak susah. Jadi benar-benar seringkali orang tadi yang seperti Pak Paul bilang, browsing aja, lihat ada apa sih menarik. Kadang-kadang dari lama nggak ada yang dilihat, tapi ada juga menarik terus dilihat, baik secara informasi, terus hiburan, atau yang terakhir ya tadi jadi menawarkan sesuatu yang tadinya nggak ada niat beli jadi beli. Jadi impulse buying ya. Benar, karena kalau orang yang niat beli biasanya udah langsung ke e-commerce, ke marketplace. Oh, saya cari casing handphone, oh saya cari baju, langsung cari dulu. Tapi kalau biasanya memang kalau yang dari sosial media itu awalnya tadi browsing, terus cari hiburan, tapi kok menarik. Tertarik untuk beli. Berarti gitu Pak. Jadi tadi ini balik lagi semuanya berujung di konsumen, pengguna. Ya tadi video ini juga kan teknologi yang relatif baru. Iya. Itu bagus banget sih. Jadi menarik ceritanya itu gara-gara adanya tentang sosial media ya. Sehingga orang jadi flow-nya itu nggak berasa tentang belanja, jadi nyambung ke impulse buying-nya tadi ya. Nih, ke Mbak Novia nih kan tadi bikinin strategi tentang untuk gimana sih orang ke live commerce, gimana untuk sukses, bahwa itu harus dua sisi, bukan cuma satu sisi doang. Nah, untuk audiens nih ya, yang memang juga banyak bergerak di bidang ini, kan banyak nih platform-platform kan. Nah, apakah mereka harus bermain di banyak platform, atau sebaiknya mereka fokus di salah satu platform aja? Strateginya baiknya bagaimana untuk teman-teman semua nih yang bergerak di bidang penjualan digital, yang pengen memanfaatkan live commerce dengan pengen menggapai orang yang impulse buying, itu gimana tuh dari Mbak Novia? Kalau kita sih biasanya balikin juga ke objektifnya klien gitu, ataupun si sellernya ini. Kita kembalikan ke mereka bahwasanya objektifnya ini ke arahnya bagaimana. Strategi goals-nya, apakah memang mereka mau menjangkau lebih luas dan variatif audiensnya. Karena kan tiap marketplace punya keunggulan dan keunikannya masing-masing. Audiensnya itu udah terbentuk di situ gitu. Jadi memang mungkin ada platform yang mungkin memang kategorinya itu relevan dengan beauty, fashion. Ketika kita mau cari beauty atau fashion, kita udah kebentuk tuh mau ke arah mana, ke platform yang mana, marketplace yang mana. Nah, kalau misalnya kita mau ke 3C dan produk yang lain, kita udah tahu. Nah, jadi kalau dari sisi brand, ini tuh harus terintegrasi gitu sih Pak. Jadi kalau memang multi channel marketplace-nya ini semuanya difungsikan, itu kan juga pastinya membutuhkan strategi yang berbeda-beda. Nggak bisa kita copy paste mungkin brand A, ya udah saya mau samain semua. Itu kan activity-nya juga berbeda ya Pak. Jadi memang nanti secara gameplay-nya, secara gimana urgensi waktu live commerce ya, walaupun mereka unlock semuanya. Nah, ini kita harus benar-benar memilah lagi karena behavior masing-masing platform marketplace usernya juga punya different things gitu. Oke. Nah, ini masuk banget ya buat teman-teman juga ngertiin ya. Kalau jadi audiens kalian siapa, market mana yang kalian targetkan. Jadi kalian bisa milih marketplace atau platform mana yang sesuai, bagaimana menggunakannya sehingga kalian punya targeted yang sukses. Gimana sih bisa lebih terstruktur, jangan blandi aja kemana aja kan. Ada nih yang lebih pas buat skincare, ada yang lebih pas buat fashion, mungkin lebih pas buat elektronik. Nah, ini kan beda-beda nih, memang target beda-beda. Nah, kembali ke Mbak Novia lagi nih. Sekarang nih, kan kalau dulu nih banyak kalau bikin promo nih, kalau kita ngomong bikin promo, kita bukan ngomong live commerce ya. Kalau bikin promo dulu tuh banyak kan influencer apa dibayar mahal banget, ya kan untuk bikin promo. Nah, kalau untuk live commerce itu masih aktual banget nggak harus menggunakan influencer? Kalau kita ngeliatin postingan untuk taruh promotion, brand placement, itu kan kita banyak kan menggunakan influencer yang terkenal. Ketaruh ada Instagramnya, atau ada barangnya apa, promote apa gitu lah. Kalau live commerce gimana?
Nah mungkin ini sedikit kita juga bilang transisi yang sedikit berbeda. Kalau dulu itu memang sistemnya kita endorsement, cari KOL mungkin yang followersnya MM-an. Nah dengan adanya live commerce ini mungkin habitnya sedikit berubah karena kita harus tahu dulu objektif live commerce ini kan sebenarnya hampir sama ketika kita ke mall ya Pak. Kita ke mall, kita datang, kita tanya ke ekspertisnya. Misalnya saya mau cari skincare up untuk kulit saya yang seperti apa. Nah ketika dijelaskan oleh yang punya produk ataupun brand itu sendiri, timnya itu kan pasti secara product knowledge, secara detail how to use-nya itu pasti akan lebih relevan lebih gitu Pak. nyambung. Lebih nyambung. Nah kalau Oke. KOL ini kan sebenarnya kita tahu KOL itu kan key opinion leader sebagai bagaimana mereka mereview satu produk gitu. Dan kebanyakan juga mereka itu udah nggak bisa kita juga, kecuali kita eksklusif ya Pak ya, Iya. kita nggak bisa kayak oh yaudah lu promosiin cuma produk gue doang gitu, nggak bisa. Jadi memang kalau ngomongin live commerce, memang kalau kita lihat sekarang banyak brand yang memang lebih mengutamakan untuk tim mereka sendiri yang terjun ya, langsung menjelaskan, benar-benar memberitahukan, mendemokan produk itu lebih detail. Nah kalau kita tanya, mungkin di momen tertentu ataupun untuk getting more traffic itu kita biasa memang ada beberapa brand tetap masih menggunakan kerjasama dengan influencer ataupun BA dan mega-mega kreator. Nah tapi kalau untuk kayak day to day, untuk live stream, live commerce ini kebanyakan masih lebih memprioritaskan dengan tim internal gitu Pak. Ataupun mungkin talent yang memang sudah diberikan knowledge yang memang tentang produk tersebut. Kita juga kemarin salah satu brand kita itu ngeluarin skuter Pak. Skuter motor, aku lupa namanya apa. Cuman mereka juga bukan langsung, kan belum bisa ya berjualan di platform live commerce itu langsung that's kind things kayak susah. kan susah kan pengiriman dan segala macam. Susah. Segala detailsnya itu technical thingsnya masih Iya. repot, tapi yang mereka lakukan adalah mereka nge-engage untuk awareness. Jadi mereka jual storytelling juga. Mereka jadi sekarang itu kan kalau kita bilang kayak billboard ataupun iklan-iklan kayak gitu kan udah lumayan kayak mulai diteralihkan gitu ke platform. Jadi kayak social media, social commerce itu sudah dibentuk untuk buat awareness engaging yang lebih besar. Jadi mereka tuh ngebuat promosi misalnya kerjasama dengan kreator, afiliator itu 1000 berapa ratus gitu. Jadi mereka diajak kerjasama hanya untuk memang buat konten. Jadi mereka tuh kalau kayak kita bilang dulu mungkin kalau kayak ada brand sales berjalan Pak. Nah kalau ini kita bilang sales berjalan yang kita bukan mempekerjakan karyawan, tapi lebih benar-benar sharing profit gitu. Jadi benar-benar misalnya saya jual ini Rp10.000, terus saya kasih komisi berarti misalnya 10%. Nah ketika sudah menjual baru dapat gitu. Kalau enggak ya kita sama sekali nggak bayar. Ada yang memang modelnya CPS, tapi ada juga yang modelnya memang kerjasama Redcard plus CPS. Nah jadi di industri ini, ekosistem ini banyak kreator-kreator yang berperan penting itu mereka bukan lagi cuma mereview tapi benar-benar mengiring. Jadi benar-benar kalau kayak saat ini apalagi kalau kayak kita ngomongin platform TikTok ini juga karena kan basicnya sosial media ya Pak mereka. Nah si KOL ini adalah kadang dari orang-orang biasa justru. Jadi kalau kita ngomongin tentang artis atau apa kita udah tahu dari dulu udah terkotak bahwasannya itu adalah endorsement. Bahwasanya mereka review adalah karena di payment oleh brand. Jadi Tapi kalau orang nggak kurang percaya. iya jatuhnya cuma kayak ya udah kalau saya Iya. mengidolakan saya mengikuti sekedar. Iya. Tapi kalau mau cari produk-produk yang memang pengen mereka dapetin secara intens, mereka akan ngelihatnya orang-orang yang mungkin biasa tapi harus review. Makanya kita misalnya cari ngelihat orang review tempat, nge-review makan ataupun nge-review kosmetik ataupun produk-produk itu benar-benar dari kalangan yang mungkin backgroundnya bukan siapa-siapa. Tapi ketika mereka bisa Actually benar-benar that's bisa itu benar banget loh. Iya. Ini tuh lebih ke identifikasi. Betul. Dia bisa mengidentify dengan yang bicara. Kalau misalnya saya mau beli produk perawatan rambut cowok gitu. Tapi yang ini adalah selebriti yang cakep. Saya bilang dia nggak pakai itu juga dia cakep. Iya. Nggak nyambung Nah, lagi. benar. Tapi Benar, kalau benar. ada Iya. karyawan ini, Iya. guys, gue kemarin lihat ini kayak gini gitu. Dari yang ini Apalagi ke tadi gimana. itu dibahas video, begitu ada yang live-nya, ini gue ini kalau ada yang mau tanya-tanya, tanya, itu lengket nggak misalnya? Enggak kok gue coba. Nah itu lebih ini dan tadi kita jadi lebih punya Connected bisa ya, identify connected. with Identify. the creator. Itu bener banget, Gitu. bisa identify dengan yang ngomong. Betul. Bahwa Jadi kita, kayak tadi, iya kalau kita yang- ada kemiripannya. Iya, yang ngomong foto Dan juga model trust apa, kan iya, sebenarnya trust. dibentuk. Iya. Trust karena relevan juga ngerasanya Ada oh, cocok. relevansinya. Betul. Kan nggak mungkin kita bilang kita mirip sama artis siapa kan nggak nyambung. Iya. kita beli pomade-nya 3 ton juga kayaknya nggak bakal kayak dia gitu. Jadi, sama ini ya Bu, kalau nggak salah saya pernah ngobrol sama teman-teman yang di perusahaan digital itu juga bahkan gaya ngomongnya pun yang natural ya, yang terkadang nggak well polished, Betul, nggak yes. well articulate kayak tadi dibilang ya ngomong aja nanti kalau salah ya. Mereka seperti itu ya. Oke, oh menarik sekali. Jadi memang beda ya Beda. antara commerce dengan yang posting endorsement di Instagram itu
KOL behaviornya beda banget ya. Beda. Jadi nggak serta-merta kalau dulu di sosial media ini ya endorsement ini laku, iya. orang ini bukan berarti di live commerce akan sukses karena behaviornya beda. Oke, jadi teman-teman ngerti ya. Jadi behaviornya beda nih, nggak bisa disamakan. Jadi different market, different behavior. Yuk kita lihat mana yang lebih pas untuk target market kita. Nah, kembali ke Pak Budi nih. Pak Budi, sekarang kalau kita ngeliat live commerce kan, tapi koreksi saya kalau saya salah ya. Kalau yang sekarang lagi heboh banget kan skincare gitu kan, kosmetik, fashion lah ya. Terus barang-barang, kadang-kadang juga F&B juga lumayan. Itu kan angkanya juga gede banget tuh semua kan. Nah, kalau menurut Pak Budi nih dari Idea dan grupnya dan juga dari Lazada nih, kalau potensi industri lain tuh ke live commerce besar nggak? Atau live commerce tuh memang mainnya baiknya cuma di situ aja? Atau memang industri lain tuh udah harus embrace ke live commerce? Mungkin kalau kita lihat balik lagi tadi kan kita balik ke konsumennya. Memang konsumennya paling banyak ini yang lumayan banyak mengikuti live commerce tadi, yang memang fashion, terus cosmetics ya, termasuk personal health care gitu ya. Karena apa? Karena memang tadi seperti yang Novi bilang, banyak yang dari mereka juga kan pengen ngobrol juga kan gitu. Ini skincare baru, ini cocok nggak sih buat kulit saya, atau tadi kosmetik atau baju fashion. Dan fashion itu agak luas ya, ada baju, ada aksesoris, ada bags. Dan itu biasanya memang terutama kalau yang di live commerce itu kan memang yang harganya nggak terlalu mahal ya, yang nggak terlalu premium gitu ya. Jadi memang yang fast moving lah, lumayan. Jadi memang itu yang membuat juga menarik. Ditambah tadi seringkali juga kalau sellernya ada kerjasama dengan marketplace-nya, banyak promonya tuh, bebas ongkir dan sebagainya pas selama live aja. Tapi jadi itu membuat menjadi salah satu insentif juga buat si seller untuk tadi ya udah saya mau ikut ini, walaupun nanti mungkin ada kerjasamanya juga ya sama marketplace-nya, ada fee atau lain sebagainya. Kalau industri elektronik juga sekarang sudah mulai ada, Mas. Terutama kayak ini namanya kalau ada barang baru gitu, kayak watch baru itu. Memang tapi lebihnya jadi lebih masih ke review. Karena kan pembeliannya nggak bisa impuls kalau elektronik yang mahal ya. Tapi kalau mikir dulu. Handphone baru walaupun 1 juta 2 juta kan nggak yang lagi nggak niat beli handphone pasti lihat. Main klik aja beli gitu kan. Nah, tapi kalau yang nggak terlalu mahal kayak power bank, kayak itu sudah mulai banyak saya lihat di e-commerce, dan juga mulai live selling gitu. Oh, ini kita live selling, nanti ada promonya, terus ada jenis power bank baru dari merek tertentu gitu ya. Terus ada kabelnya atau earphone yang nggak terlalu mahal, itu biasanya sudah mulai banyak. Baik lagi itu lebih ke fast moving, impulse ini. Tapi kalau yang agak mahal tuh juga sekarang pengaruh video sangat berpengaruh. Tapi masih tadi mungkin seperti Mbak Novi bilang, masih lebih tahap ke endorsement. Oh, saya udah nyoba nih iPhone terbaru misalnya. Oh, ternyata kelebihannya ini, kekurangan ini. Nah, itu bisa mempengaruhi. Tapi tadi, dan terkadang juga teman-teman di e-commerce juga melakukan video itu. Nanti by the way kalau yang mau beli nanti bisa langsung ke websitenya websitenya Samsung ini. Gitu. Nah, nanti baru akan itu. Tapi jadi tidak langsung live selling. Tapi dengan live itu, dan live review itu juga sangat berpengaruh, karena bisa nanya kan. Oh, kalau ini berapa jam ya ininya chargingnya kayak gitu, tahan. Itu pengaruh, dan saya nggak punya angka pastinya, tapi juga mulai banyak berpengaruh ke tadi pada saat live mungkin live review kan, live review TV atau itu nanti bisa berpengaruh juga, kayak tadinya mau beli, wah tahu dulu dah. Karena kalau kita lihat di review di YouTube atau di lain kan one way ya. Tapi saya mau tanyanya yang ini nih, yang sama dia nggak di review nih. Kalau dia pasang di komen belum tentu dijawab. Tapi kalau di live review ini langsung diobrolin. Nah, cuman nanti pembeliannya mungkin dia nggak harus langsung, karena mungkin tadi investasinya lebih besar, tinggi, terus dia juga mesti compare lagi. Tapi paling nggak itu juga mulai berpengaruh. Nah, kalau industri yang lebih lain lagi belum terlalu kelihatannya kayak otomotif, itu mungkin aksesoris ada beberapa yang juga sudah mulai. Tapi biasanya kalau otomotif memang bukan sesuatu yang utama ya kalau di marketplace ya, karena biasanya kalau otomotif itu kan orang sudah punya ini sendiri gitu. Hobi juga udah mulai ada beberapa, kayak
yang Gundam, apa yang kit kayak gitu ya, terus atau hobi sepeda itu sudah ada beberapa, tapi memang kayaknya nggak akan semasif yang tadi yang apa fashion, cosmetics ya, personal skincare, health, skincare, sama ya tadi mungkin elektronik yang apa ya, bukan murah ya, tapi apa affordable lah, yang ya tadi kayak powerbank 500.000 ke bawah gitu itu masih bisa. Tapi kalau udah yang agak mahal, beberapa itu lebih mengarah ke live review. Jadi tetap bisa interaktif, bisa tanya-tanya, tapi pembeliannya mungkin nggak langsung saat itu. Kalau yang industri lain mungkin one off ya, karena memang tadi balik lagi nature-nya live selling itu kan quick, easy dan apa ya, affordable lah, nggak bilang cheap ya, affordable. Kayak gitu. Saya kalau mobil itu saya kemarin baru ya, Toyota Pak. Saya lihat dulu di websitenya Astra apa ya, bisa ngelihat apa, dilihat terbalik, warnanya diklik. Saya rasa tuh awalnya Pak, mulainya. Memang kalau barang yang sudah mahal seperti mobil kan banyak pertimbangan dan banyak proses kan Pak, untuk pembeliannya, nggak bisa main klik aja ya. Nah jadi saya rasa saya udah mulai Pak, digitalnya itu sudah mulai. Mungkin nanti ditambah akan ada either pakai AI atau ada live video. Kalau saya mau tanya nih, lebih tahu si mobil ini sebelum saya beli. Biasanya kan pasangan kita mesti ke dealer, ke showroomnya, showroom. iya. Karena banyak orang juga tadi sebelum sampai dia datang ke showroom mungkin dia pengen tanya-tanya dulu. Makanya tadi live commerce ini juga lumayan menarik karena orang banyak yang males datang ke toko atau apa nanya-nanya, tapi saya ada beberapa kenalan juga yang apa namanya dari brand-brand terkenal gitu juga, mereka siapin live streaming karena ternyata orang banyak pengen nanya tapi mungkin either males atau malu ya kalau mesti datang. Nah, dengan ini kan berarti benar-benar mereka bisa terbuka. Nah saya rasa nanti kedepannya barang-barang yang tadi lebih smartphone premium, mobil, bahkan mungkin rumah aja sekarang kalau yang saya pernah lihat di Amerika tuh sudah bisa ada site yang menawarkan bisa virtual tour. Jadi mungkin kita ada 3 atau 4 rumah, cuman kita cuma punya waktu satu, kita cari dulu kan yang mendekati, baru kita tahu. Nanti mobil itu bisa ke arah situ juga, kayak tadi saya lihat, saya baru tahap bisa 3D tuh, diputer luarnya, terus lihat dalamnya, lihat puter. Itu it's a start. Mungkin keduanya nanti akan ada live. Kalau dari Mbak Novia gimana? Apakah tren ini nanti akan berkembang juga ke tadi yang barang-barang yang bukan yang fast moving? Jadi barang-barang yang lebih mahal, apakah nanti seperti sekarang masih lebih ke review tapi tetap mempengaruhi pembeliannya secara offline ataupun online ke websitenya tapi di luar daripada live commerce-nya? Apakah nanti ke depan itu bisa juga live commerce ini juga untuk barang-barang lebih mahal lagi? Ada nggak perkembangan ke arah sana gitu? Ini bertahap ya Pak, jadi memang mungkin sekarang saat ini dari produk yang lebih dominan itu dari FMCG dan fast fashion, itu kan memang kan fast moving dan memang bisa segampang itu untuk impulsif gitu. Tapi kalau untuk produk yang memang lebih mahal, saat ini memang juga sudah mulai naik. Jadi kalau kita bilang ini juga pergeserannya itu cukup cepat. Jadi kalau memang dulu seperti kalau kita bicara average ya data, kalau misalnya seperti tahun lalu kita bilang mungkin harga rata-rata di salah satu platform itu mungkin cuman produk yang kejual cuman average-nya $1, $2 yang laku, yang lebih dicari, diminatin. Tapi sudah naik sampai ke $7-8. Berarti kan sebenarnya iya lumayan, betul. Jadi memang kita lihat sebenarnya potensi untuk tetap ada itu kan sebenarnya semua produk itu kembali kayak kata Pak Budi, semua produk itu kan awalnya juga dari review ya. Review ketika kita melihat secara real time, yang tadinya kita mungkin ngelihatnya itu tidak ada niat untuk beli, tapi ketika kita ngerasa perlu nggak perlu tapi terinfluence gitu. Nah jadi kalau produk nggak juga semua produk cocok di live commerce Pak, tapi memang kebanyakan itu selama produk itu bisa di review dan produk itu bisa dijelaskan secara real time itu pasti akan ada potensi. Cuman secara habit dan behaviornya aja memang perlu needs time untuk dibentuk. Oke. Kalau ngomong produk premium sebenarnya mungkin nggak langsung live commerce tapi ya. Saya lihat berapa kali ya kalau ini live di IG gitu ya, pre-love, tas-tas mahal. Iya tas-tas, benar-benar. Saya nggak tahu apakah itu masuk ke live commerce. Sudah masuk Pak, tapi betul. Langsung gitu, terus langsung ini kan memang tidak lewat platform ya, tapi diarahkan admin, betul. Tapi itu kayaknya itu udah semi live kan jadinya. Betul, memang live, cuman memang tidak langsung ada sistem platform commerce-nya kan, jadi masih manual lah. Jadi setelah ini lihat ini langsung nawar ke adminnya berapa yang itu gitu kan, terus nanti dan itu kan harganya luar biasa ya, bisa seharga motor gitu. Itu benar banget. Mungkin bisa masuk di situ kalau yang premium tuh. Jadi kalau bukan yang di platform
e-commerce ya, kalau e-commerce tadi yang saya cerita, tadi baru kepikiran pas Mbak Novi cerita, ya kalau kita ngomong barang mahal sebenarnya juga ada kanal khusus betul. dan ada konsumennya juga gitu di Indonesia yang lumayan inilah, lumayan. Okay. Nah, ini mungkin nih Pak Budi tadi kan kita ngomongin tentang gimana sih trennya. Nah, kalau dari saya sih mungkin nggak akan bisa menghapuskan pembelian offline ya semuanya yang ada ya. Kayaknya live commerce untuk bisa menggantikan total semua pembelian offline kayaknya masih jauh ya, karena apa aja orang yang mau beli offline masih banyak kan. Nah, tapi dari Pak Budi sendiri bagaimana trennya? Bagaimana apakah pembelian offline ini akan tergerus terus dengan live commerce? Kan kemarin kan sampai apa tuh pedagang Tanah Abang protes tentang TikTok live gitu kan. Nah, kalau karena memang impactnya ada kan. Tapi saya justru melihat waktu itu ada yang menarik, tren menarik di mana pedagang Tanah Abang juga melakukan TikTok live. Nah, kan memang juga semua orang juga harus berinovasi kan. Betul. Tapi dari Pak Budi sendiri sebagai asosiasi gitu kan, apakah melihat live commerce ini akan bisa menggantikan totally daripada penjualan offline ini? Kalau saya lihat kayaknya nggak mungkin ya, karena tadi balik lagi kemarin itu selama 2020 sampai let's say lah 2022 pertengahan, sebagian besar orang melakukan perdagangannya jual belinya melalui elektronik ya. Karena memang tidak bisa, karena mallnya pada tutup, tokonya pada tutup. Nah, dengan dibukanya normalisasi ini memang orang juga mulai banyak yang berjualan. Cuma memang tadi seperti Mbak Novi bilang, sebenarnya kan transformasi digital di semua level termasuk level personal itu suatu istilahnya keniscayaan lah, pasti terjadi. Cuma kemarin pandemi ini mempercepat. Nah, jadi orang yang biasanya nggak pesan-pesan lewat online akhirnya mau nggak mau pasang install di ininya karena dia nggak bisa lagi. Nah, sekarang ini kebiasaan tersebut akan terus menempel dan memang baik lagi konsumen itu kan nggak hanya konsumennya, manusia itu pada dasarnya kalau ada yang mudah kenapa enggak gitu kan. Nah, sekarang ada beberapa yang kejadian kalau yang kami perhatikan adalah tadi kegiatan perdagangan offline akan meningkat lagi karena tadi semua juga sudah WFO lagi gitu, misalnya orang makin banyak beraktivitas di luar ruang. Terus kedua juga tetap pada saat ke tempat perbelanjaan juga kan terkadang nggak hanya kita belanja kan, tapi ada unsur wisatanya juga gitu, jalan-jalan, makan. Benar. Nggak jarang orang yang ke mall nyampe masuk toko terus pulang lagi gitu kan, pasti sambil jalan ketemu teman. Jadi tidak akan menggerus atau menghapus gitu, tetap akan terjadi suatu keseimbangan yang memang ada hal tertentu yang kita lebih prefer beli online. Ada juga yang memang offline. Kayak contohnya makan. Makan kalau lagi jam segini ya kita mendingan ke bawah beli kopi segala macam. Itu dagang malam kan mendingan pakai ini kan order food gitu diantar ke rumah. Jadi akan terjadi tadi keseimbangan di mana kebutuhannya. Kayak tadi bahkan termasuk kalau di fashion juga ada yang saya pengen sana sekali ngepas atau sekalian tadi ketemu teman. Pada ujungnya akan terjadi keseimbangan di mana orang akan menemukan tempat saat di mana melakukan online dan mana saat makanya banyak perusahaan juga sekarang punya yaitu omni channel ya. Dia punya toko juga, dia punya online-nya pun bisa dua. Dia punya kanal sendiri, tapi dia juga buka toko di e-commerce karena tadi kalau buat pedagang kan yang penting laku barangnya gitu kan. Jadi gimana ada konsumen itu saya samperin gitu. Nah, jadi tadi pasti akan saling melengkapi, tidak akan murni hilang bahkan gini, kita nonton film kan udah sering di rumah, tapi kalau di bioskop ada yang bagus kita ke bioskop juga kan gitu. Benar. Kalau di Mbak Novia gimana, kan tadi Pak Budi ngomongin tentang bahwa akan terjadi balancing out gitu kan. Apakah apa yang Mbak Novia ini sarankan kepada semua pemain bisnis daerah ini bahwa mereka semuanya harus siap dengan hybrid, bahwa harus ada offline, online. Gimana sih mereka membuat strategi buat mereka tetap survive bahkan bisa menguasai market gitu? Sebenarnya setuju sekali dengan Pak Budi. Sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang apakah online akan menggeser atau menggantikan offline, itu kita bilang sulit ya. Karena memang dari secara habit dan behavior, sesuatu itu juga pengen ada yang kita pengen sampai datang ke tempat untuk benar-benar ngerasain experience itu secara offline. Jadi kalau kita lihat kan perkembangan digitalisasi ini sangatlah pesat sehingga kita bisa bilang semuanya kayaknya mau digantiin, sampai udah ada AI ya Pak, per AI-an, robot-robot atau apa, ini kadang membuat kita jadi peranannya kita ini nanti apa lagi gitu Pak. Tapi kalau kita bilang tentang industri ini gitu ya, gimana surviving,
sebenarnya sebelum adanya live commerce ini kan online itu juga sudah bergerak ya Pak. Jadi offline online itu memang sudah beriring berjalan bareng gitu. Jadi memang ada sekelompok yang memang lebih menyukai datang ke tempat, apalagi mungkin pengen beli barang itu harus ngetes, harus megang. Ada yang mungkin maunya praktis gitu. Mungkin kayak anak-anak kayak kita yang memang kerjanya full, mager untuk keluar. Experience-nya gitu ya Pak, tinggal scroll cocok oke. Tapi ada juga memang orang yang memang selalu habitnya harus offline. Jadi kalau kita bilang secara brand-brand yang memang kerjasama dengan experience-nya F-commerce kita menjalankan itu akan ada porsinya masing-masing gitu Pak. Porsinya masing-masing bagaimana kita nge-treat offline, bagaimana kita harus nge-treat audiens kita yang di online. Itu strateginya mungkin akan berbeda. Jadi sehingga tidak terjadinya kanibal sesama brand. Misalnya nanti kalau kita buka offline dan online, nanti kalau promonya berbeda ataupun misalnya nanti ada tumpang tindih bagaimana itu akan, nah biasanya brand itu selalu punya kekhawatiran seperti itu. Ketika mereka mengkhawatirkan kalau kita buka di online kan, online itu kan terbiasa dengan sudah diasumsikan promo lebih murah atau enggak. Jadi kita gimana caranya banyak aktivitas yang bisa kita buat tanpa harus memotong atau memangkas pricingnya gitu. Jadi nggak semata-mata tentang masalah harga. Betul. Nah itu poinnya penting banget ya teman-teman, dengerin semua ya. Bahwa online itu bukan berarti kita harus selalu melakukan promo secara keuangan. Yes. Tapi bisa melakukan aktivitas sehingga membuat adanya brand engagement lebih dalam lagi. Iya. Nah, jadi buat teman-teman semua juga untuk pemain bisnis dimengerti bagaimana untuk bisa bermain di offline dan online. Gak semuanya akan bisa saling tergantikan, bukan semuanya akan saling kanibalisasi, tapi gimana bisa saling memperkuat karena customernya akan beda. Tadi kan Mbak Novia bilang ada customer nih yang tetap mau offline, ada customer yang mager semuanya mau online. Nah itu gimana kita balancing out-nya. Kan kira juga kan, tadi kita nanya nih, ada banyaknya e-commerce platform, apa kita tag semuanya? Ya tergantung customer kita. Target kita mau kita tag siapa. Kalau kita branching out ke semuanya ya juga kita kecapean dan juga nggak ada hasil. Makanya mesti target banget kan. Nah menurut Pak Budi dulu deh. Pak Budi, apakah target ini akan tercapai, akan terus berkembang live commerce ini? Atau apa yang akan menghambat live commerce ini di Indonesia? Oke, pada saat kita bicara live commerce nih, berarti live commerce secara umum ya. Secara umum, bukan live commerce. yang baru diberhentikan. Bukan. Bukan cuma salah satu brand itu, kita secara global ya, secara kalau total ya. kita lihat value-nya tentu akan terus meningkat ya. Apakah akan mencapai target? Saya nggak tahu pastinya, tapi mengarah ke sana pasti. Karena tadi makin banyak orang yang masih banyak dan mungkin akan bertambah tuh orang yang tadi melihat value dari dia baik membeli dari live commerce karena tadi lebih kemudahan. Apalagi sekarang ini kan yang membuat juga live commerce itu sangat menarik itu kan karena kemudahan membayar. Kalau sekarang tinggal klik-klik aja, bahkan pakai e-wallet, bahkan bank-bank digital pun makin banyak. Jadi ya, itu juga klik-klik aja selesai. Benar, akan mempermudah. Dan tadi ditambah juga banyak penjual dan juga banyak pembeli kan juga melihat kebiasaan pembeli kan. Biasanya kalau mendekati Natal, mendekati tahun baru akan lebih banyak berjualan. Dan pasti akan banyak kegiatan yang mendekati. Kalau kalau di marketplace ya, di e-commerce setiap tanggal kembar ya. Nanti tunggu sebentar lagi 11 gitu ya. Itu pasti akan ada campaign baik bersamaan maupun masing-masing. Nah, itu sangat mendorong. Dan live commerce juga salah satu jadi kanal yang makin kesini makin banyak digunakan oleh dan itu pun nanti kan ada ada monetasinya lah dengan si marketplace ya, dan bahkan tadi membuka ini baru ya lapangan pekerjaan ya. Biasanya jadi bukan influencer tapi lebih ke yang menawarkan jadi kayak expert live commerce not necessarily dia orang yang terkenal, not necessarily dia orang yang keren, tapi dia bisa membuat orang kepengen balik dan percaya dengan barangnya, dengan kualitasnya. Jadi karena dia expert di bidangnya kayak tadi Mbak Novi bilang kan. Benar. Iya. Tapi apa yang akan menghambat di Indonesia untuk perkembangan daripada live commerce? Kalau kita lihat sih sebenarnya penghambatnya adalah salah satunya mungkin dari adaptasi ya Pak. Mungkin adaptasi kalau memang misalnya grow inovasi, kita kan lihat Indonesia nih berkembang terus, inovasi terus. Sampai-sampai kita lihat perkembangan salah satu platform juga saking cepatnya itu jadinya jadi tiba-tiba diberhentikan gitu kita bilang. Tadi sebenarnya kita balik lagi ke adaptasi dan regulasi Pak. Jadi kalau memang selama kita ini bisa mengikuti inovasi tapi juga bisa mengikuti regulasi bermainnya ya Pak kita bilangnya, pasti akan kita bilang penghambatnya ini
dari justru kadang dari kita juga gitu. Apakah kita sudah siap menerima perkembangan inovasi yang secepat itu? Gitu. Kalau kita bilang ke arah sana pasti ke arah sana. Bakal mencapai, kita bilang bisa mencapai karena kita lihat secara angka aja sekarang untuk baru setahun 2 tahun ini aja sudah mendobrak gitu ya, kalau kita bilang sudah bisa menyaingi. Karena kan terutama di Indonesia sangat konsumtif ya Pak. Ini kadang barang-barang yang kadang kita ngerasa nggak perlu aja tuh bisa beli. Jadi secara perputaran ekosistem di sini tuh kita lihat pasti celahnya ini, jadi balik lagi ke player-player yang memang entah itu siapapun itu nanti yang akan mendobrak selama itu terjadinya inovasi dan tidak berhenti memberikan feature-feature yang experience yang lebih baik dan juga mengerti behaviornya maunya masyarakat Indonesia seperti apa. Saya rasa itu nggak akan jadi penghambat, justru malah tergantung lagi dari sisi pengembangannya gitu Pak. Jadi yang saya tangkap itu adalah kata-kata inovasi sama cepat beradaptasi satsetnya itu. Nah jadi teman-teman semua kita ngeliat sini bahwa semua pemain di bidang bisnis ini tuh memang harus selalu berinovasi dan juga harus satset ya untuk lebih cepat mengikuti perkembangan, perubahan regulasi, perkembangan daripada market sehingga untuk bisa bersaing di market ini. Terima kasih banget nih untuk pembicaraan sangat-sangat menarik ini dengan Pak Budi, Mbak Novia. Ini kita juga belajar banget banyak hari ini tentang live commerce, bagaimana tantangannya, bagaimana perkembangannya. Yuk teman-teman ikuti terus sesi digital ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.